Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian diskriminasi harga ya. Jadi apa itu diskriminasi harga? Diskriminasi harga itu membebankan harga yang berbeda kepada pembeli yang berbeda untuk produk yang identik. Jadi produk yang dibeli sama tapi harga harga barangnya itu berbeda. Nah, berbedanya berdasarkan apa itu nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Tetapi diskriminasi harga itu dibagi menjadi dua. Nah, sebenarnya ada tiga sebenarnya. Kalau kalian nanti belajar intermediate ya, mikroekonomi 2 itu diskriminasi dibagi jadi tiga. Ada first degree, second degree, third degree gitu ya. Nah, tetapi kalau di kasus sekarang, kalian hanya belajar kalau berdasarkan case and fair itu hanya first degree aja. Tapi kalau di main Q kalian akan belajar first and third ya. Tetapi nanti saya akan jelaskan apa bedanya first dan third degree. Nah, tetapi diskriminasi harga sempurna atau perfect price discrimination itu sebenarnya first degree price discrimination. Apa itu first degree price discrimination atau uh, perfect price discrimination? Nah, yang dimaksud dengan diskriminasi harga sempurna adalah ketika perusahaan membebankan jumlah maksimum dari kerelaan membayar masing-masing konsumen. Jadi bisa dibilang bahwa dia menetapkan harga sebesar willingness to pay dari masing-masing konsumen. Jadi misalnya taruhlah ada individu 1, 2, dan 3 di pasar. Individu 1 itu bersedia membayar 40.000, individu kedua itu bersedia membayar 35.000, sedangkan individu 3 itu bersedia membayar 30.000. Asumsikan juga kerelaan membayar mereka itu semua lebih besar dari pada average cost-nya gitu. Maka bisa dibilang maka apa ya? Lebih besar dari marginal cost-nya ya, atau average cost ya. Maka bisa dibilang bahwa monopoli itu akan membebankan harga sama persis sesuai dengan kerelaan membayar. Dan nanti implikasinya apa? Implikasinya surplus konsumen itu menjadi nol. Seperti itu. Nah, tujuannya itu ya lagi-lagi ya diskriminasi harga itu untuk mendapatkan profit maksimum yang lebih tinggi ya. Bukan berarti kalau tidak melakukan diskriminasi harga monopoli tidak memaksimumkan profit, salah ya. Dia tetap memaksimumkan profit tetapi sekarang mendapatkan maksimum profit yang lebih besar ketika dia menerapkan kebijakan diskriminasi harga seperti itu. Oke. Nah, ini contoh kalau dia itu menerapkan single price ya. Kalau dia hanya single price ya, kan MR sama dengan MC, quantity monopoli itu 2000 ya. Lalu kita bisa lihat harga monopoli di sini 4 dolar. Nah, ceritanya kerelaan membayar konsumen maksimum sampai 6 dolar. Nah, pada monopoli yang tidak menerapkan diskriminasi harga, kita bisa lihat bahwa surplus konsumen itu masih ada. Jadi masih ada kelompok konsumen yang memiliki consumer surplus. Ya, maksudnya semua konsumen yang membeli di monopoli masih punya surplus nih. Nah, tetapi kalau di perfect price discrimination, itu dia akan mengambil semua pangsa pasarnya diambil. Jadi bisa dibilang kondisinya akan sama seperti PCM, karena MC sama dengan AC kan. Ini asumsinya MC sama dengan AC. Um, Sebenarnya gini, kalau kalau nggak MC sama dengan AC, itu nanti kita ada penjelasan lagi ya. Tapi yang sederhana kalau perfect price discrimination di level pengantar, itu asumsinya masih MC sama dengan AC. Nah, jadi pada saat MC sama dengan AC ya, itu di sini kan MRMC bersinggungan di sini ya dapat key-nya 4.000. Nah, berarti ini daerah consumer surplusnya teman-teman. Oke. Jadi dia menetapin harga dari yang maksimum willingness to pay ke harga terendah yaitu harga PCM dan dia berhasil mendapat pangsa pasar seperti PCM yaitu sebesar 4.000 unit. Nah, jadi diskriminasi harga sempurna implikasinya surplus konsumen itu jadi nol atau tidak ada. Nah, tetapi dia tidak ada deadweight clause. Nah, kenapa bisa nggak ada deadweight clause? Padahal kan dia menetapkan harga kayaknya lebih tinggi daripada dia nggak diskriminasi harga kan. Nah, kenapa dia nggak ada deadweight clause? Karena kuncinya key-nya itu sama seperti key PCM. Ya, kan rumus deadweight clause tadi kita udah belajar ya. Rumus deadweight clause itu setengah dikali P monopoli kurang PC dikali Ki C kurang Ki monopoli ya. Ketika Ki C sama Ki M-nya sama, berarti deadweight clause itu 0. Karena Ki C kurang Ki M jadi 0. Maka nilai DWL itu akan menjadi 0. Seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya perusahaan monopoli dapat melakukan di price discrimination. Uh, ya, ini kasusnya perfect ya. Nanti kalian akan belajar kasusnya itu bisa imperfect, misalnya third degree dan lain sebagainya. Nah, ini contoh penerapan single price ya. Jadi dia tidak menerapkan diskriminasi harga ya. Maka masih ada daerah surplus dan masih ada DWL.
Nah, kalau ini yang dia itu perfect price discrimination ya. Nah, di dalam kehidupan nyata, contoh perfect price discrimination itu seperti apa sih? Contoh dari perfect price discrimination itu dia yang kasusnya itu dia mengambil willingness to pay konsumen. Ya, oh ya, pertama price discrimination hanya bisa dilakukan oleh monopoli ya. Tidak bisa dilakukan oleh struktur pasar lainnya sesuai dengan teori yang kita pelajari. Nah, tetapi yang paling gampang menjelaskan kok bisa ya perfect price discrimination itu terjadi ya bisa. Contohnya iPhone aja. Misalnya ketika iPhone itu keluar taruhlah harga awalnya itu 20 juta. Oke. Okay. Nah, waktu harganya 20 juta ada yang mau beli segini dikit ya. Waktu harganya turun jadi 15 juta, ada juga yang mau beli sebesar segini. Nah, jadi iPhone itu punya strategi dia akan nurunin harga ya sampai di harga terendah. Harga itu turun ketika seiring berjalannya waktu. Nah, jadi bisa dibilang orang-orang yang membeli iPhone pertama-tama itu adalah konsumen yang memiliki kerelaan membayar tertinggi. Seperti itu. Sedangkan orang-orang yang beli iPhone, misalnya iPhone dia mau beli iPhone 5 padahal sekarang udah edisi 13. Nah, itu berarti dia willingness to pay-nya yang paling rendah yaitu sebesar uh, harganya PCM gitu ya. Oke. Okay. Tetapi kalau secara kenyataan memang itu sulit untuk terjadi di dunia nyata. Nah, sebenarnya kenapa sulit terjadi di dunia nyata? Bisa dibilang kan perusahaan itu tidak mengetahui ya. Kayak misalnya kamu sebagai pengusaha gitu ya. Misalnya kamu tahu ada 4.000 orang yang bakal beli barang kamu. Nah, masa kan kamu nggak tahu ya 4.000 orang ini rela bayar berapa gitu. Jadi memang secara teoritis aja, tapi dalam kehidupan nyata itu nggak bisa benar-benar terjadi. Tapi mungkin mendekati seperti inilah ya strateginya. Ya. Nah, sedangkan saya akan jelaskan yang first degree dan third degree ya. Kalau atau bisa aja bilang perfect dan imperfect lah ya. Kalau yang imperfect atau third degree nanti kita akan belajar. Jadi dia itu bukan menetapkan harga sesuai willingness to pay, tapi berdasarkan elastisitas. Biasanya contohnya itu yang paling gampang misalnya kayak ada tiket tiket ke mana gitu ya tempat bermain. Nah, itu dibagi ada lansia sama ada anak-anak. Nah, dia lihat nih kira-kira yang lebih elastis yang mana. Kalau anak-anak itu lebih inelastis berarti harganya cenderung lebih tinggi ya. Kalau lansia itu elastis ya, berarti dia dikasih harga lebih rendah. Nah, tetapi tetap keuntungan maksimum dari monopoli tetap kalau dia menerapkan diskriminasi harga sempurna ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal aja ya. Soal nomor ini soal yang tadi belum kita bahas, natural monopoly ya. Natural monopoly yang menerapkan diskriminasi harga secara sempurna akan mendapatkan profit maksimum apabila menerapkan harga terendah pada kondisi apa. Nah, ingat natural monopoly itu adalah suatu kondisi di mana dia itu monopoli yang memiliki large economies of scale atau bisa dibilang dia itu average cost-nya terus turun ya. Mungkin kalau mau digambarkan kurvanya, bisa jadi ini adalah demand-nya. Lalu ini adalah average cost-nya tuh ya. Oke. Nah, kenapa dikatakan bahwa oh ya, misalnya kurva demand-nya begini nih. Oke. Nah, kenapa keuntungan maksimum dia ya? Misalnya terus kan logikanya kalau fungsi average cost kayak gini tuh biasanya itu dia kasusnya seperti ini ya. Jadi total cost adalah uh, misalnya 100 plus Q gitu ya. Berarti average cost-nya itu adalah 100 per Q ditambah 1 ya. Sedangkan marginal cost-nya jadi bentuk kurva AC-nya itu hampir nggak pernah turun teman-teman. Ya, ini demand, ini average cost. Nah terus marginal cost-nya konstan ya 1 ya. Jadi marginal cost itu di bawah. Misalnya kayak gini nih. Nah, coba kalian bayangkan tadi kan kalau secara teoritis ya, monopoli itu kalau menerapkan diskriminasi harga sempurna, itu dia sampai di level ini ya, di level PCM yaitu P sama dengan MC. Nah, coba kalau di natural monopoly dia menerapkan harga P sama dengan MC, apa yang terjadi? Ya.
Mungkin kan bisa dibilang dia menerapkan diskriminasi harga sempurna ya. Awalnya dia untung nih daerah pas di jadi selama selama apa? Selama kurva demand-nya di atas gimana ya menjelaskannya ya. Selama demand itu di atas average cost dia masih untung ya. Misalnya taruhlah di daerah sini dia tuh masih untung nih. Ya, masih untung, masih untung, masih untung. Nah, tapi kalau secara teoritis P sama dengan MC kan dia harusnya jualnya di sini ya. Nah, kamu bayangkan di daerah ini itu tuh kondisinya harga lebih besar dari average cost teman-teman. Ya, jadi pada saat kondisi ini harga di bawah average cost. Nah, padahal kita tahu profit itu kan P dikurang AC kali Q ya. Berarti apa yang terjadi kalau harga itu di bawah average cost? Udah pasti dia itu rugi. Sehingga bisa dibilang gini teman-teman, kalau produksi itu diterusin secara teoritis, yaitu sampai P sama dengan MC, maka sebenarnya daerah ini tidak menyumbang profit sama sekali, dia justru mengurangi profit. Maka bagi natural monopoly udah paling ideal itu dia menetapkan harga terendah itu di level P sama dengan AC. Jadi pada saat profit itu pertambahan profit itu nol, udah stop di situ. Karena kalau ditambah lagi malah negatif profitnya. Ya, makanya kalau natural monopoly, kuncinya kalau natural monopoly itu dia memiliki a large economy of scale. Berarti dia itu cukup menetapkan harga itu sama dengan biaya rata-rata. Jangan sampai tambahan biaya karena di sininya udah rugi gitu ya. Kalau kenapa bukan MR sama dengan MC? Karena ini berarti sama aja kayak dia tidak melakukan diskriminasi harga ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18 ya. Asumsikan pasar beroperasi di jangka panjang dengan struktur biaya konstan. Kuantitas pasar monopoli dengan diskriminasi harga sempurna. Nah, tadi kita udah lihat ya kurva ini. Berarti dia sama seperti PCM. Ya, ketika AC sama dengan MC, berarti kuantitasnya sama ketika monopoli itu sama dengan persaingan sempurna, ya. Nah, lanjut lagi. Asumsikan pasar beroperasi di jangka panjang dengan struktur biaya konstan ya. Hal apa yang terjadi apabila monopoli menerapkan diskriminasi harga sempurna? Nah, tadi kita udah lihat tidak ada surplus konsumen ya. Deadweight loss-nya jadi nol, bukan lebih kecil dari Memang betul ya, kalau secara matematis nol itu lebih kecil dari monopoli harga tunggal. Tetapi kalau dibilang DWL menjadi lebih kecil, seolah-olah DWL itu masih ada. Terus yang B, harga tertinggi itu saat MRMC salah, karena kita udah tahu tadi pada saat diskriminasi harga sempurna, harga tertinggi itu di sini, di maximum willingness to pay, ya. Jadi harga tertinggi bukan pada saat MR sama dengan MC ya teman-teman. Berarti opsi yang itu salah ya. Bukan ini. Terus keuntungan menyerupai pasar monopoli harga tunggal salah. Keuntungannya lebih gede. Keuntungan sama dengan pasar persaingan sempurna jangka panjang salah. Karena kalau di jangka panjang pasar persaingan sempurna dia constant cost salah ya. Jadi yang benar kalau dia diskriminasi harga sempurna itu tidak ada surplus konsumen. Ya, karena surplus konsumennya diambil semua. Tapi unik ya, nggak ada surplus konsumen tapi deadweight loss-nya itu nol. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal kurva ya. Nah, ini sebenarnya soal ini akan di-skip ya. Tapi teman-teman bisa coba kerjain ya. Kalau ada soal seperti ini gimana nih cara mencari consumer surplus, profit, deadweight loss, sama kalau seandainya dia menerapkan perfect price discrimination. Ya, silakan coba aja kerjain. Nah, saya akan coba kerjakan soal nomor 22 dulu ya. Nah, di sini ada kurva ya, seperti ini, udah dikasih kurvanya. Pokoknya kita diminta untuk mencari output, harga, profit, consumer surplus, producer surplus, dan deadweight loss untuk single price monopoly dan kalau dengan perfect price discrimination ya. Dan juga dengan PCM. Nah, pertama-tama kalau punya kurva kayak gini gampangnya adalah sebenarnya kalian itu derive aja persamaannya. Tapi ini nggak wajib ya teman-teman. Nah, ini aku biar gampang aja. Maksudnya nantinya mau memvalidasi, aku mau caranya di derive. Jadi dengan informasi kurva kayak gini kita tuh bisa tahu fungsi permintaannya tuh kayak gimana. Oke. Caranya gimana? Pakai rumus yang P min P1 dibagi Q min Q1 sama dengan P2 min P1 per Q2 min Q1 kan. Nah, aku pakai informasi P1-nya itu 500, lalu Q1-nya berarti 0. Karena 500 kalau P500 Q 0 pasangannya kan. Sedangkan yang P2 itu 375 sama Q 2500. Berarti P min 500 dibagi Q kurang 0 sama dengan 375 kurang 500 per 2500 kurang 0. Berarti
Ini dikali ini jadi 2.500 kali P min 500, ini hasilnya min 125 Ki, ya. Berarti kan ini 2.500 P dikurang 5 kali 2.500 itu 12,5 dikali 2 ini begini sama dengan min 125 Ki. Nah, berarti ini caranya gimana? Ini dibagi min 125, yang ini juga dikali atau dibagi min 125. Pokoknya nanti dapat hasilnya fungsi permintaannya itu adalah 10.000 kurang 20P. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tetapi kalau dari kurvanya aja ya, kalau dari kurvanya aja kita sebenarnya bisa tahu sih kalau single price monopoly itu key monopoly di sini ya sebesar 2.500. Lalu harganya itu sebesar apa? 375. Berarti average cost-nya itu berarti saat ini. Kan saat Q 2.500 average cost 250. Berarti average cost-nya 250. Ya. Itu kalau single price monopoly. Nah, berarti profit adalah P kurang AC kali Q. Dapatlah 312.500. Nah, jadi tanpa mengetahui tanpa mengetahui fungsi permintaannya sebenarnya kalian udah bisa mencari Q, P, dan profit monopoly. Nah, lalu bagaimana dengan consumer surplus dan dead weight loss? Nah, kalau consumer surplus rumusnya apa? Tadi ya, consumer surplus itu kan ini ya, daerah sini nih. Ini kan maximum willingness to pay. Ini adalah harga monopoli. Ini adalah key monopoli. Nah, berarti rumus consumer surplus adalah luas segitiga di mana tingginya itu adalah maximum willingness to pay dan harga monopoli, sedangkan lebarnya ini atau alasnya itu sebesar key monopoli. Makanya consumer surplus adalah setengah dikali maksimum willingness to pay kurang P monopoli dikali key monopoli. Nah, dapatlah consumer surplus itu sebesar 156.250. Sedangkan dead weight loss-nya itu tadi ya rumusnya udah dikasih tahu setengah dikali PM kurang PC dikali QC kurang QM. Dapatlah hasilnya adalah 156.250. Oke, nah itu kalau dia single price monopoly ya. Bagaimana kalau dia itu perfect price discrimination? Nah, kalau perfect price discrimination berarti key-nya seperti key PCM sebesar 5.000 ya. Terus harganya itu bervariasi dari PCM sampai maximum willingness to pay. Berarti dari 250 sampai 500 itu harganya. Lalu selanjutnya apa? Yang ditanya itu consumer surplus 0, profitnya kalian bisa cari 625.000. Terus harga produser surplusnya itu berarti sama seperti profit karena kan bisa dibilang ini kan daerah profit nih. Jadi daerah produser surplusnya itu adalah daerah profit juga. Karena kan profitnya dari sini ke sini ya. Tuh. Dan sedangkan produser surplusnya juga yang ini karena semua consumer surplus kan diambil ya jadi producer surplus. Makanya producer surplus sama seperti profit. Dead weight loss-nya itu juga 0. Nah, sedangkan kalau PCM, ya kalian cari pada saat P sama dengan MC, harganya 250, Q-nya 5.000, profitnya 0. Ini karena apa? Karena MC sama dengan AC, di mana PCM itu adalah P sama dengan MC. Nah, producer surplusnya itu 0, tapi consumer surplusnya 625.000. Nah, tetapi dead weight loss-nya nggak ada, seperti itu. Nah, jadi itu adalah perbandingan single price monopoly, perfect price discrimination sama PCM. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang unik sih. Kalau kasusnya itu constant cost. Uniknya apa? Uniknya nih, misalnya kalau yang bisa saya tekankan ini sih, biar kalian nggak terlalu ini. Profit itu dia 2 kali lipat daripada saat perfect price discrimination, profitnya itu adalah 2 kali lipatnya dengan single price monopoly. Ya, bisa kalian lihat tuh. Profitnya 2 kali lipatnya. Nah, ini sebenarnya bisa dibuktikan secara matematis ya. Itu salah satu hal yang mau saya tonjolkan ya. Nah, berarti kalau ditanya, what can you conclude from part A between PCM monopoly without price discrimination and with perfect price discrimination? Berarti kesimpulannya ini ya, saya udah tulis kesimpulannya ya. Kesimpulannya adalah kuantitas pasar monopoli dengan diskriminasi harga sempurna sama persis dengan pasar persaingan sempurna ya. Di mana besarnya 2 kali lipat dari pasar monopoli single price. Ingat ya, kesimpulan ini diasumsikan apa? Asumsinya adalah AC sama dengan MC. Lalu yang kedua, tidak terdapat DWL pada pasar monopoli dengan diskriminasi harga sempurna dan pasar persaingan sempurna, ya. Lalu yang ketiga, besarnya consumer surplus di pasar persaingan sempurna sama dengan producer surplus di monopoli dengan diskriminasi harga sempurna, ya.
Lalu profit terbesar itu pasti dicapai oleh monopoli yang melakukan diskriminasi harga sempurna, di mana profitnya itu 2 kali lipat monopoli harga tunggal. Lalu deadweight loss dan consumer surplus selalu sama di perfect price discrimination. Namun di single price hanya kebetulan pada kasus ini. Ya, lalu DWL itu setengah dari profitnya karena AC sama dengan MC. Nah, ini dari rumus saja. Terus harga tertinggi itu sesuai dengan maximum willingness to pay. Nah, terus kondisi yang Nah, tetapi teman-teman, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa ini tuh kesimpulan kita itu selalu terpenuhi. Kenapa? Karena di soal ini AC sama dengan MC. Bagaimana kalau AC tidak sama dengan MC? Itu pasti hasilnya beda. Misalnya, fungsi cost-nya itu C0 tambah BQ. Kalian bisa lihat bahwa average cost-nya itu adalah C0 per Q ditambah B. Sedangkan marginal cost-nya adalah B. Nah, gara-gara average cost tidak sama dengan marginal cost, maka hasilnya nggak akan seperti ini, teman-teman. Maka kalian bisa coba bahwa profit itu nggak bakal dua. Jadi kalau diskriminasi harga sempurna, profitnya itu nggak bakal 2 kali lipat gitu. Kalau dia bukan constant cost. Ya, kalian bisa coba. Jadi, kondisi yang dihadapi akan berbeda apabila struktur biaya itu tidak AC sama dengan MC. Misalnya, pasar persaingan sempurna, itu profit dan producer surplusnya tidak akan sama dengan 0 ya. Lalu keuntungannya juga nggak akan 2 kali lipat. Nah, kalau kalian mau buktikan, kalian harus kerjain soal yang kasus monopolinya itu bukan yang AC sama dengan MC ya, tetapi kasusnya yang seperti ini ya. Coba aja nanti terbukti kok bahwa profitnya. Jadi profit diskriminasi dengan profit single price itu pasti nggak 2 kali lipat. Sedangkan di kasus ini 2 kali lipat karena constant cost ya. Jadi kalian mesti coba sendiri. Oke. Jadi sampai situ dulu aja. Nanti di soal berikutnya kita akan coba bahas lagi soal diskriminasi harga yang berbeda. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.